Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2751. Lawan yang tidak bisa diatasi. Hahaha, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ye Yuan berkata sambil tertawa ringan. Qiu Chen memandang Ye Yuan dengan dingin dan berkata, kebanggaan orang lemah tidak ada gunanya sedikitpun. Bahkan jika kamu tidak mengakuinya, mustahil bagimu untuk bertahan lebih dari 20 gerakan di tanganku. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Apakah begitu? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Saat dia berkata, Ye Yuan duduk bersila dan langsung memasuki kondisi meditasi. Qiu Chen meringkuk mulutnya dan mengangkat hidungnya saat mendengar ini. Bukan hanya dia, Saint Exalt Purple Sun dan yang lainnya yang berada di sampingnya juga tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Mereka mengakui bahwa Ye Yuan sangat berbakat. Tapi, dibandingkan dengan yang ada di depannya, dia masih terlalu kurang. Mengucapkan kata-kata semacam ini pada saat ini tidak mempunyai arti sedikit pun selain dari membesarkan diri atas kerugiannya sendiri. Mengucapkan kata-kata kejam jika kamu memiliki kekuatan, itu disebut serangan balik. Mengucapkan kata-kata kejam jika tidak mempunyai kekuatan, itu disebut menjaga penampilan untuk menutupi keadaan sulit. Jelas sekali, kondisi Ye Yuan saat ini adalah yang terakhir. Tapi kali ini, Ye Yuan tidak terburu-buru mengatur pernapasannya. Di sekelilingnya, 3 jenis kekuasaan aturan secara bertahap menyebar, menyatu, dan bergabung. Sebuah kuncup muncul dari tanah di depan Ye Yuan. Kuncup tersebut tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan berkecambah dengan sangat cepat, tumbuh menjadi pohon muda. Qiu Chen adalah orang pertama yang menemukan anomali itu dan alisnya tidak bisa menahan diri untuk bersatu erat. Penguasa suci Purple Sun dan surga penguasa suci lainnya juga secara bertahap mendeteksi keanehan tersebut. Kekuatan hukum di sekitar Ye Yuan saat ini tumbuh dengan kuat seolah-olah hujan deras yang terus-menerus memberi nutrisi pada pohon muda untuk tumbuh. Mungkinkah? Pupil Saint Exalt Purple Sun sedikit mengecil saat dia berkata. Seolah membenarkan tebakannya, pohon muda itu terus tumbuh dan menjadi pohon kecil setinggi setengah manusia. Ini adalah bentuk ketiga. Banyak cabang hijau lembut tumbuh di pohon muda. Segera, kekuatan hukum di sekitar Ye Yuan mencapai hambatan. Anakan pohon muda juga berhenti tumbuh. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan mencapai titik terobosan terakhir. Pecah. Tiba-tiba, Ye Yuan meraung, matanya terbuka. Auranya tiba-tiba meroket. Pedang, formasi, ruang, 3 aturan kekuatan besar, mereka sepertinya telah menembus pintu air secara tiba-tiba, membanjiri dengan panik. 3 kekuatan aturan menerobos ke tingkat keempat pada saat yang bersamaan. Seluruh tubuh Saint Exalt Purple Sun bergetar dan dia berteriak kaget, benar-benar berhasil. Selain itu, ada 3 aturan hebat yang mendobrak tembok pada saat yang bersamaan. Hanya saja, perpaduan kekuasaan aturan tingkat keempat. Terobosan kekuasaan aturan adalah satu hal. Penggabungan adalah hal lain. Setelah menerobos, keseimbangan transformasi dao besar rusak dan perlu digabungkan kembali. Di alam luhur, kekuatan aturan jauh dari sekuat alam penguasa. Menggabungkannya relatif lebih mudah. Namun, saat mencapai ranah penguasa, kesulitan penggabungan bukanlah jenis kesulitan biasa. Tapi 3 kekuatan besar aturan berputar di sekitar Ye Yuan dengan cepat, membentuk cakram penggilingan berskala besar. Cakram penggilingan itu menghubungkan 3 aturan besar dari ujung ke ujung dan mulai berputar. Pohon kecil yang semula berhenti tumbuh mulai tumbuh liar kembali. Kali ini, pohon muda itu tumbuh sangat pesat. Segera, pohon itu tumbuh setinggi manusia. Cabang-cabangnya pun berangsur-angsur tumbuh dan daun-daun pohon menjadi subur. Ini menyatu. Saint Exalt Purple Sun menatap dengan tercengang. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Bakat ini terlalu mengerikan. Saint Exalt Sky Fortune menelan ludahnya dan berkata. Mereka masih meremehkan Ye Yuan sebelumnya. Namun dalam sekejap, wajah mereka ditampar. Ye Yuan tidak hanya tidak hancur di bawah tekanan kuat dari Qiu Chen, tapi dia juga berhasil menembus penghalang tingkat keempat dan menerobos. Menerobosnya baik-baik saja, Ye Yuan bahkan langsung menggabungkannya. Dia tidak memahami aturan satu persatu, tetapi dia memahami 3 aturan secara bersamaan. Metode pemahaman semacam ini, kesulitannya lebih dari 100 kali lipat untuk memahami 3 hal secara mandiri. Tapi keuntungannya adalah begitu dia menerobos,
dia bisa segera menggabungkannya dan mencapai kondisi keempat yang telah diubah. Qiu Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Semua orang sangat terkejut saat mendengarnya. Memahami tiga sekaligus, kemampuan pemahaman mengerikan macam apa ini? Yang lebih menakutkan lagi adalah kecepatan pemahaman orang ini juga terlalu cepat. Hanya dalam waktu setengah bulan, orang ini sudah berhasil menembus ke bentuk keempat. Selesai menyatu, Ye Yuan perlahan berdiri. Bentuk keempat pohon suci yang meliputi segalanya segera berubah menjadi pedang terbang satu demi satu dan berputar di sekitar Ye Yuan. Bentuk keempat, pedang terbang yang bisa dikendalikan Ye Yuan secara langsung meningkat menjadi 108. Terlebih lagi, kekuatan masing-masing pedang terbang juga menyaingi harta roh surgawi. Saat ini, esensi, energi, dan rohnya, segera naik ke puncak. Qiu Chen menatapnya dan berkata dengan dingin, bahkan jika kamu berhasil menembus ke bentuk keempat, kamu juga bukan tandinganku. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, terus kenapa? Kamu hanyalah lawan tandingku, itu saja. Aku pada akhirnya akan melampauimu. Selesai berkata, Ye Yuan membimbing dengan esensi surgawinya, 108 pedang terbang menyerang Qiu Chen dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan formasi pedang meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sekarang. Bahkan wajah Qiu Chen juga menunjukkan ekspresi serius. Hanya untuk melihat telapak tangannya menegang, 5 pedang terbang ditembakkan dengan keras dan bertabrakan dengan 108 pedang terbang milik Ye Yuan. Kali ini, Qiu Chen berusaha sekuat tenaga. Ini juga merupakan aspek kuat dari istana labirin ilahi. Lawan dari tempat latihan ini sangat cerdas. Mereka akan menyerang sesuai kekuatan lawan. Sebenarnya lebih seperti membimbing dan berdebat dengan generasi muda. Hanya saja Purple Sun dan yang lainnya terlalu lemah. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak mampu memaksakan seluruh kekuatan pilihan surga. Kalau tidak, dengan kekuatan para pilihan surga ini, Purple Sun mereka semua pasti sudah lama mati. Pertempuran ini jelas terjadi dengan lebih gentar. Kedua belah pihak bertarung lebih dari 100 gerakan sebelum Qiu Chen menembus formasi pedang Ye Yuan dengan pedang terbangnya dan mengalahkan Ye Yuan. Ini benar-benar merupakan kemajuan yang sangat besar. Sebelumnya, Ye Yuan bahkan tidak berhasil melewati 20 gerakan. Namun, ini hanyalah permulaan. Baru saja menerobos, penerapan bentuk keempat Ye Yuan dan kendalinya atas formasi pedang belum dikuasai sampai tingkat kesempurnaan. Oleh karena itu, dia terus menantang Qiu Chen berulang kali. Dari 100 gerakan, bertarung hingga 200 gerakan, lalu menjadi 500 gerakan. Pertarungan kedua belah pihak menjadi semakin tegang. Purple Sun dan yang lainnya ingin menemukan lubang di tanah untuk digali saat mereka mengawasi dari samping. Peningkatan ini terlalu cepat. Kecepatan peningkatan Ye Yuan seperti garis lurus, itu tidak akan pernah berubah. 3 bulan kemudian, Ye Yuan melawan Qiu Chen lagi. Setelah lebih dari 300 gerakan, seberkas cahaya pedang yang dikendalikan Ye Yuan menerobos blokade 5 pedang terbang dengan aneh dan menembus dada Qiu Chen. Ye Yuan menang. Ye Yuan memandang Qiu Chen dan berkata sambil tersenyum, lawan yang tidak dapat diatasi, aku telah melampauimu hari ini. Wajah angkuh Qiu Chen tampak sedikit marah. Kata-kata yang dia ucapkan lebih dari 3 bulan lalu, wajahnya ditampar dengan kejam saat ini. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah wujud keempat Ye Yuan saat ini baru saja mencapai tingkat pencapaian kecil. Sementara transformasi 5 hukumnya sudah sempurna. Artinya, itu setara dengan Ye Yuan yang melompati alam dan mengalahkannya. Harga dirinya hancur total saat ini. 3 bulan yang lalu, Ye Yuan masih lemah dan tidak bisa bertahan lebih dari 20 gerakan di tangannya. 3 bulan kemudian, Ye Yuan sudah menyelesaikan performanya secara menyeluruh. Di alam surga penguasa giok ini, dia bukan tandingan Ye Yuan lagi. Purple Sun dan Sky Fortune serta yang lainnya saling bertukar pandang, terkejut hingga tidak mampu meningkat lebih jauh. Ini juga berarti bahwa selama Ye Yuan mencapai penyelesaian sempurna di surga penguasa giok, kekuatan tempurnya tidak lagi kalah dengan mereka. Benar-benar menang, aku benar-benar tidak berani mempercayainya. Dari tidak bertahan lebih dari 20 gerakan hingga berhasil melakukan serangan balik, mungkinkah potensi orang ini tidak ada habisnya? Tidak disangka kita sebelumnya masih mengejeknya, sungguh sebuah lelucon. Mungkin, ini benar-benar jenius. Saint Exalt Purple Sun menghela nafas panjang dan mengakui kedangkalannya sendiri. Mereka telah memerintah benua hujan cerah selama puluhan ribu tahun dan telah melihat entah berapa banyak orang jenius.
Tapi para jenius itu seperti kunang-kunang versus bulan terang matahari di depan Ye Yuan, perbedaannya terlalu besar. Dampak kemenangan Ye Yuan terhadap Sun Qi sebulan yang lalu tidak sekuat saat ini. Karena mereka mengerti bahwa surga penguasa giok Sun Qi bahkan tidak layak membawa sepatu Qiu Chen. Salah satunya adalah yang paling menonjol di antara surga berdaulat giok. Namun pihak lain bisa menyaingi surga penguasa suci. Kesenjangannya tidak bisa dibayangkan. Tapi Ye Yuan menyelesaikan serangan balik yang hampir mustahil dalam waktu 3,5 bulan. Qiu Chen memandang Ye Yuan dan berkata sambil mendengus dingin, mengalahkanku di surga penguasa giok tidak berarti apa-apa. Peringkat di ruang kultivasi ini adalah peringkat surga penguasa suci. Surga berdaulat giok ke surga berdaulat suci adalah ambang batas yang sangat besar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu luar biasa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang, setelah aku menerobos ke surga penguasa suci, aku akan datang lagi. Selesai berbicara, Ye Yuan keluar dari medan perang dan mulai mengatur pernapasannya untuk pulih. Namun, dia tidak terus menantang pusat kekuatan di depan tetapi memilih untuk terus bertarung dengan Qiu Chen. Meskipun dia memenangkan Qiu Chen, kekuatan tempurnya hampir setara dengan Qiu Chen. Benar saja, dalam latihan berikut ini, kedua orang tersebut mengalami kemenangan dan kekalahan. Namun seiring berjalannya waktu, keunggulan Ye Yuan secara bertahap menjadi jelas. Ketika wujud keempat Ye Yuan berhasil menembus alam pencapaian besar, Qiu Chen sudah tidak bisa menandinginya lagi. Menghancurkan Qiu Chen sepenuhnya juga membuat semua orang menghela nafas tanpa henti. Ini adalah jalan yang seperti roket untuk didaki. Setelah mengalahkan Qiu Chen, Ye Yuan terus menantang pusat kekuatan di depannya. Saint Exalt Purple Sun terkejut ketika mengetahui bahwa Ye Yuan benar-benar tidak hancur. Hanya sampai posisi ke-64 Ye Yuan menghadapi lawan yang kekuatannya seimbang. Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa ternyata mereka salah mengira tentang Ye Yuan. Bukan karena Ye Yuan melewatkan lawannya, dia benar-benar menghancurkan semuanya sesuai dengan peringkatnya. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. Waktu 3 tahun hanyalah sekejap bagi surga berdaulat suci dan surga berdaulat giok. Tapi mereka kehilangan semangat karena menyaksikan pertarungan Ye Yuan sampai tidak ada bagian tubuh mereka yang terluka. Setelah Qiu Chen, Ye Yuan menyerbu ke posisi ke-47. Selama 3 tahun, Ye Yuan tidak tidur atau istirahat, memasuki kondisi kultivasi yang gila. Bukan karena dia tidak menghadapi lawan yang kuat selama ini. Sebaliknya, ada terlalu banyak lawan yang kuat. Mereka yang bisa memasuki istana labirin ilahi bukanlah orang biasa-biasa saja bahkan di era surga berdaulat giok. Masing-masing dari orang-orang ini adalah pilihan surga yang tiada taranya. Banyak orang yang sama seperti Qiu Chen, mengalahkan Ye Yuan pada awalnya. Tapi Ye Yuan menjadi lebih berani dalam menghadapi kemunduran, menderita kekalahan berulang kali di setiap pertempuran, akhirnya menghancurkan lawannya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, betapa menyedihkannya dia dikalahkan, hal itu tidak mampu menggoyahkan tekadnya untuk menjadi kuat. Lebih jauh lagi, dia memendam tekad kematian untuk menghadapi setiap pertempuran. Selama pertempuran dengan peringkat 51 Zhao Yuesheng, Ye Yuan bertarung dengan lawan hingga kedua belah pihak menderita luka berat lebih dari 10 kali. Dia terluka parah di ambang kematian. Tapi, setiap kali setelah pulih, dia akan segera terjun lagi ke medan perang. Pertempuran itu terjadi sampai semua orang sangat terpengaruh dan terus-menerus gelisah. Namun pada akhirnya, Ye Yuan akhirnya berhasil menembus ranah pencapaian besar bentuk keempat di tengah pertempuran dan mencapai ranah puncak. Bentuk keempat transformasi Dao besar, setiap langkah maju sangatlah sulit. Terutama di persimpangan setiap alam kecil, ingin menerobos 3 Dao sekaligus, kesulitannya bisa dibayangkan. Tapi Ye Yuan mencapai kemajuan pesat di tengah pertempuran yang gila-gilaan. 3 tahun kemudian, kultivasi tiba-tiba berhenti. Bukan karena Ye Yuan tidak mau berkultivasi, tapi semua kristal surgawi sudah habis. Meskipun metode kultivasi semacam ini cepat, mempertahankan pengoperasian ruang kultivasi juga menghabiskan banyak kristal surgawi. Berkultivasi sejauh ini, Ye Yuan benar-benar tidak pernah kekurangan kristal surgawi sebelumnya. Selama beberapa ratus tahun ini, kristal surgawi yang dia kumpulkan cukup banyak. Tapi kristal surgawi ini telah lama musnah setahun yang lalu. Selama periode lebih dari 1 tahun ini, Ye Yuan praktis memeras kristal surgawi dari pusat kekuatan ini hingga kering. Dengan ini, semuanya hilang sepenuhnya. Melihat cahaya di ruang kultivasi padam,
Saint Exalt Purple Sun menghela nafas secara emosional dan berkata, akhirnya habis seluruhnya. Jika kristal surgawi mencukupi, bisakah dia berkultivasi ke surga penguasa suci sekaligus? Sky Fortune juga merasakan hal yang sama dan berkata sambil mengangguk, sangat mungkin. Mungkinkah orang ini tidak mengenal kelelahan? Seberapa kuat kemauan yang dibutuhkan untuk tidak bisa tidur atau istirahat selama 3 tahun? Orang ini, bukannya dia tidak lelah, tapi dia menggunakan tekad untuk mengatasinya. Saat berbicara, Ye Yuan jatuh ke tanah dan tertidur. Saat dia berhenti tegang, dia juga tidak bisa menahannya kantuknya lagi. Sky Fortune menggelengkan kepalanya dan berkata, benar-benar lawan yang menakutkan. Aku merasa aliansi pil mungkin memprovokasi orang yang salah. Semua orang bertukar pandang, semua melihat keterkejutan di mata yang lain. Orang ini terlalu gila, berkultivasi selama 3 tahun tanpa tidur atau istirahat, tentu saja itu bukan apa-apa bagi pusat kekuatan stratum surgawi. Tapi, bahkan jika itu adalah tokoh dikdaya stratum surgawi, kekuatan mereka juga terbatas. Di bawah situasi intensitas tinggi, jika berkultivasi selama 3 tahun berturut-turut, sebagian besar orang akan menjadi gila. Hanya sedikit orang yang mampu bertahan. Tapi Ye Yuan bertahan. Selama 3 tahun ini, tingkatan Ye Yuan sudah mencapai puncak surga penguasa giok menengah di bawah tekanan lawannya. Dia hanya kehilangan sedikit saja sebelum dia bisa memasuki surga penguasa giok bagian atas. Tentu saja, peningkatan terbesar masih pada kekuatan aturannya. Transformasi dao besarnya telah mencapai puncak bentuk keempat. Saat ini, meskipun ia tidak menggunakan harta agung, ia juga hampir tak terkalahkan di alam surga penguasa giok. Kecuali dia bertemu dengan orang-orang pilihan surga seperti murid-murid istana labirin ilahi. Begitu dia menggunakan harta agung, bahkan jika dia bertarung melawan surga berdaulat suci, dia juga bisa bertarung. Ye Yuan tidur selama 10 hari 10 malam. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa semua orang sudah berkumpul di sini. Kuning besar saat ini sedang menjaganya. Ye Yuan menatap kuning besar dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Sepertinya kamu mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kuning besar tersenyum malu-malu dan berkata, dibandingkan dengan Tuan Ye, itu masih terlalu jauh. Ye Yuan berkata, berhasil sampai di pos pemeriksaan mana? Tempat ke-998. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, tidak buruk. Para pilihan surga ini, kekuatan mereka sebenarnya tidak seragam di alam surga penguasa giok. Tapi peringkat surga penguasa suci adalah yang sebenarnya. Bagimu untuk dapat mempromosikan 3 tempat, itu sudah cukup mengesankan. Kuning besar terkekeh, cukup senang dengan dirinya sendiri. 3 tahun ini, kuning besar juga berkultivasi seperti orang gila. Kenyataannya, seringkali dia tidak bisa bertahan lagi. Tapi setiap kali dia tidak bisa bertahan, dia akan datang ke ruang kultivasi nomor 1. Melihat Ye Yuan menjadi lebih gila darinya, dorongannya akan muncul. Selama 3 tahun ini, dia hanya punya satu pikiran. Itu adalah untuk mengikuti jejak Ye Yuan dengan kemampuan terbaiknya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti Ye Yuan suatu hari nanti. Dan hari ini tidak akan lama lagi. Kultivasi secara otomatis akan mencatat kekuatan pusat kekuatan dan menghilangkan tempat terakhir. Saat ini, di ruang kultivasi nomor 10, di tempat ke-998, sudah ada proyeksi kuning besar. Ye Yuan berbalik untuk melihat ruang kultivasi nomor 1 dan berkata dengan agak menyesal, sayang sekali. Kristal surgawi tidak cukup. Jika aku bisa keluar setelah berkultivasi hingga menyelesaikan bentuk keempat, aku akan jauh lebih percaya diri dalam berurusan dengan kuning besar. Ketika yang lain mendengar, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Hanya ada orang yang memperlakukan tempat ini sebagai surga kan. Jika itu adalah orang lain, mereka sudah lama terdemoralisasi oleh pusat kekuatan pilihan surga yang tak tertandingi ini sampai mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk berkultivasi lagi. Meskipun kuning besar layak, pada dasarnya dia tidak memiliki harapan untuk masuk ke dalam 100 besar. Terkadang, upaya tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dicapai. Ketika bakatmu mencapai hambatan, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras Anda bekerja. Tapi, bakat ditambah kerja keras, itu menakutkan. Ye Yuan adalah orang seperti itu. Segera, Ye Yuan memimpin semua orang dan meninggalkan istana labirin ilahi. Lebih dari beberapa ratus pusat kekuatan masuk. Tapi, saat ini, hanya tersisa kurang lebih dari 100 orang. Namun, mengikuti Ye Yuan,
ratusan orang ini menghasilkan panen besar. Adik Ye, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ketika saatnya tiba, kami pasti akan melakukan yang terbaik sesuai perintahmu. Saint Exalt Purple Sun menangkupkan tinjunya dan berkata, beberapa tahun ini, mereka telah menghentikan gagasan untuk menentang Ye Yuan. Orang ini bahkan lebih menakutkan dari Zuo Bufan saat itu. Menentangnya, hasilnya akan sangat tragis. Selanjutnya, memasuki istana labirin ilahi kali ini, Ye Yuan banyak membantu mereka. Mereka pasti bisa meningkat lebih jauh setelah kembali kali ini dan memasuki pengasingan tertutup. Ketika Saint Exalt Purple Sun mengumumkan posisinya, para surga penguasa suci lainnya juga sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jika saatnya tiba, aku masih harus merepotkan semua orang. Semuanya, pergi dulu, Ye ini masih memiliki urusan yang harus diselesaikan dan tidak akan mengantar semua orang pergi. Semua orang tahu bahwa dunia bentangan surga ini adalah kampung halaman Ye Yuan. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak tinggal juga, langsung pergi. Setelah semua orang meninggalkan benua surga yang terfragmentasi, Ye Yuan membalik telapak tangannya. Sebuah botol bening muncul di tangannya. Botol kecil ini berisi kondensasi abadi getaran hampa. Kondensasi abadi getaran hampa adalah harta alami yang dapat memperkuat keilahian asal. Setelah surga berdaulat giok, kunci untuk menerobos adalah keilahian asal. Keilahian asal berkomunikasi dengan langit dan bumi dan memahami dao besar. Jika keilahian asal tidak cukup kuat, akan sangat sulit untuk menembus surga penguasa suci. Dan inilah salah satu alasan mengapa surga penguasa suci jumlahnya sedikit. Yan Giok sejati kemungkinan besar menginginkan kondensasi abadi getaran hampa untuk menerobos ke surga penguasa sejati. Senior, kehidupan sia-sia ini seperti mimpi, apakah ini benar-benar berguna? Sambil berbicara, Ye Yuan memegang botol kecil lain di tangannya, berisi banyak cairan transparan di dalamnya. Kehidupan sia-sia seperti mimpi, namanya terdengar sangat indah, tapi itu adalah sejenis racun yang sangat hebat. Racun ini tidak menargetkan tubuh fisik. Itu hanya menargetkan keilahian asal. Racun yang dapat menargetkan keilahian asal sangatlah jarang. Memperbaikinya juga sangat sulit. Namun, jika sudah menyerang, ia akan menjadi seperti belatung yang memakan tulang dan sulit dibasmi. Kecuali jika seseorang bertemu dengan alkemis surgawi tingkat atas, jika tidak, akan sulit bagi makhluk abadi untuk menyembuhkannya. Ye Yuan tidak hanya menemukan kondensasi abadi getaran hampa di paviliun penyimpanan harta karun, tapi dia juga menemukan kehidupan sia-sia seperti mimpi. Nak, kamu juga beruntung. Jika kamu tidak memiliki kehidupan sia-sia seperti mimpi ini, kamu benar-benar tidak akan bisa melakukan apapun terhadap pria itu dan hanya bisa dimanfaatkan sepenuhnya olehnya. Santai, bahkan jika ketua aliansi-aliansi pil datang, dia tidak bisa menyembuhkan racun kehidupan sia-sia seperti mimpi juga. Kekuatan alkemis surgawi istana labirin ilahi tidak seperti yang dapat kamu bayangkan. Mitian berkata dengan percaya diri. Ye Yuan mengangguk sedikit dan meneteskan setetes kehidupan sia-sia seperti mimpi ke dalam kondensasi abadi getaran hampa. Kondensasi abadi getaran hampa, tetap seperti biasa. Kehidupan sia-sia seperti mimpi tidak berwarna dan tidak berasa. Bahkan Ye Yuan tidak dapat mendeteksi keberadaannya juga. Yan Giok sejati itu menyembunyikannya dengan sangat dalam dan memahami kemampuanku dengan sangat baik juga. Dia sepertinya tidak akan mempercayaiku begitu saja. Ye Yuan berkata sambil mengerutkan kening. Itu mudah. Kembangkan kemunculan ilahi ke tingkat kedua, kekuatan jiwamu akan langsung menembus peringkat 5 dan mencapai tingkat surga penguasa suci. Pada saat itu, membersihkan kehidupan sia-sia seperti mimpi dengan seni rahasia kemunculan ilahi bukanlah sesuatu yang sulit. Meskipun kehidupan sia-sia seperti mimpi sangat hebat, ketika disandingkan dengan kemunculan ilahi, levelnya lebih buruk. Kata Mitian. Ketika Ye Yuan mendengar itu, matanya tidak bisa menahan untuk bersinar. Dengan ini, dia tidak perlu khawatir lagi. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan menyuruh kuning besar berjaga dan dia mulai mengembangkan kemunculan ilahi tingkat kedua. Kekuatan kemunculan ilahi secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Ye Yuan sudah lama mengembangkan level pertama hingga mencapai penyelesaian akhir. Keilahian asalnya telah mencapai puncak surga penguasa giok sejak lama. Itu bahkan lebih kuat dari puncak surga penguasa giok. Selama ia berhasil mengembangkan tingkat kedua, maka keilahian asal yang mencapai tingkat surga penguasa suci hampir tidak bisa dihindari. Ye Yuan duduk bersila. Di lautan kesadarannya,
Keilahian asal kekacauannya mulai mengoperasikan metode kultivasi tingkat kedua kemunculan ilahi. Undulasi keilahian asal yang kuat dilepaskan secara diam-diam. Ini adalah keilahian asal kekacauan. Sungguh gelombang keilahian asal yang kuat. Kekuatannya mungkin jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan surga penguasa giok tingkat puncak biasa. Setelah dia berkultivasi sampai mencapai penyelesaian sempurna surga penguasa giok, menerobos ke surga penguasa suci akan terjadi secara alami tanpa usaha tambahan. Ketika si kuning besar di sampingnya melihat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Saat orang lain menerobos ke surga penguasa suci, itu adalah permainan kematian, dan mereka mungkin juga tidak bisa menerobos. Tapi Ye Yuan luar biasa. Kemacetan orang lain sama sekali tidak ada baginya. Dengan keilahian asal kekacauan ditambah gelombang keilahian asal yang kuat ini, terobosan ke surga penguasa suci praktis menjadi hal yang tak terelakkan. Hanya ada sedikit metode kultivasi untuk mengembangkan keilahian asal. Kalaupun ada, itu juga tidak akan memberikan efek nyata. Dengan bantuan obat-obatan surgawi, mencapai kesempurnaan surga penguasa giok tidaklah sulit. Bagian tersulitnya adalah keilahian asal yang berkultivasi ke alam penyelesaian besar pada saat yang sama juga. Kenyataannya, alam keilahian asal dari lebih banyak seniman bela diri jauh lebih rendah daripada alam kultivasi mereka. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi mereka untuk menerobos ke surga penguasa suci. Pil suci surgawi giok berharga tingkat sejati yang Ye Yuan sempurnakan untuk si kuning besar dan yang lainnya sebelumnya, sebenarnya dengan kuat memahami dao surgawi dan membiarkan keilahian asal orang-orang itu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Begitulah cara mereka berhasil dalam satu pukulan. Tentu saja, ini juga karena alam keilahian asal kuning besar dan yang lainnya sudah setara. Itu sebabnya ada efek ini. Jika itu yang lain, bahkan jika ada pil suci surgawi giok berharga yang bermutu, itu mungkin tidak akan berhasil juga. Kultivasi Ye Yuan berlangsung selama setengah tahun. Pada hari ini, gelombang keilahian asal Ye Yuan tiba-tiba meroket. Langit di atas benua surga yang terfragmentasi, guntur menggelegar samar-samar. Ekspresi kuning besar tiba-tiba berubah dan dia memandang ke arah Ye Yuan dengan takjub. Ini, alam keilahian asalnya langsung menerobos ke surga penguasa suci. Terobosan semacam ini terlalu luar biasa. Ketika orang lain menerobos, alam kultivasilah yang mencapai yang pertama dan keilahian asal tertinggal. Ye Yuan bagus, tingkat pengolahannya hanya berada di puncak surga penguasa giok tengah, namun keilahian aslinya sebenarnya langsung mencapai surga penguasa suci. Dengan keilahian asal yang begitu kuat, bahkan jika Ye Yuan tidak menggunakan teknik bela diri apapun, satu serangan keilahian asal akan langsung membunuh surga penguasa giok. Orang aneh. Terlalu aneh. Bagaimana mungkin ada orang aneh di dunia ini? Tiba-tiba, Ye Yuan memuntahkan banyak darah. Seluruh tubuhnya mulai bergoyang juga. Ekspresi kuning besar berubah dan ia berkata, "Sial, tingkat kultivasinya terlalu rendah dan tidak sanggup menerima keilahian asal surga penguasa suci." Tenang, dia tidak akan mati. Potensi anak ini sangat besar. Kuning besar baru saja hendak naik tetapi dihentikan oleh Mitian. Dan pada saat ini, seekor naga yang mengejutkan mulai naik ke langit dari tubuh Ye Yuan. Ye Yuan mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan dari mulutnya. Auranya juga meningkat dengan panik. Di atas kehampaan, bayangan naga raksasa membubung ke langit dan melintasi awan, berkilauan dan memudar tanpa batas. Naga raksasa itu sepertinya berasal dari zaman kuno, auranya tidak terbatas. Ketika kuning besar melihatnya, dia sebenarnya memiliki keinginan untuk bersujud dalam doa. Kita harus tahu bahwa dia adalah tokoh dikdaya surga penguasa suci. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan garis keturunan Ye Yuan, dia seharusnya tidak merasakan hal seperti ini. Hahaha, anak ini akhirnya kembali ke kekacauan. Mitian tidak bisa menahan tawa. Ekspresi kuning besar berubah, dan dia berkata dengan kaget, "Senior, mungkinkah ini, roh kekacauan yang sejati?" Mitian berkata, "Benar. Kekuatan garis keturunan anak laki-laki ini sangat kuat, tapi dia masih sangat jauh dari roh kekacauan yang sejati." Sekarang, dia akhirnya menyeberang. Kuning besar menghirup udara dingin. Yang lain tidak tahu apa arti kekacauan roh yang sejati, tapi dia tahu. Dalam garis keturunan mereka, banteng surgawi kekacauan adalah roh kekacauan sejati. Namun, meski dia sudah berkultivasi ke surga penguasa suci, masih ada jarak yang sangat jauh dari kekuatan garis keturunan roh kekacauan sejati. Kekuatan garis keturunan mewakili potensi. Itu mewakili masa depan.
Kekuatan banteng surgawi kekacauan yang matang bisa mencapai ranah hegemon. Dan bagi kuning besar, tanpa pil surgawi Ye Yuan yang memicu dao besar dan membantunya meningkatkan kekuatan garis keturunan, mustahil baginya untuk mencapai surga penguasa suci dalam kehidupan ini juga. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar. Ye Yuan membangunkan garis keturunan roh aslinya yang kacau. Selama dia berkultivasi sesuai dengan rutinitas, menjadi hegemon di masa depan adalah sebuah taruhan yang pasti. Saat Mitian melihat penampilan kuning besar, dia tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir." Garis keturunan kekacauan juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Apa yang Ye Yuan bangun hanyalah garis keturunan kekacauan tingkat roh pertempuran terendah. Tentu saja, bahkan jika itu adalah garis keturunan kekacauan tingkat roh pertempuran peringkat terendah, hampir tidak ada lagi hambatan baginya untuk berkultivasi ke surga penguasa sejati. Terlebih lagi, jika dia menggunakan teknik bela diri ras naga sekarang, kekuatannya akan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah kekuatan penuhnya yang meletus, itu tidak akan lebih lemah dari kekuatan aturannya. Kuning besar membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Surga penguasa sejati. Bahkan jika dia menerobos ke surga penguasa suci, dia benar-benar tidak berani memikirkan dunia ini sebelumnya. Itu terlalu jauh. Apa yang dipikirkan oleh semua surga penguasa suci di benua hujan cerah ini adalah melampaui kesengsaraan dao penguasa suci beberapa kali lagi. Surga penguasa sejati. Itu tidak mungkin. Naga raksasa ilusi itu tiba-tiba meluncur turun dari atas langit ke-9 dan menghantam tubuh Ye Yuan. Tingkat kultivasi Ye Yuan berhasil menembus kemacetan dalam satu pukulan dan mencapai surga penguasa giok bagian atas. Kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Auranya masih meningkat pesat. Akhirnya, ia berhenti di puncak surga penguasa giok bagian atas. Namun, keuntungan terbesar Ye Yuan adalah kekuatan fisiknya. Tubuh fisiknya telah mencapai alam surga penguasa suci setengah langkah, cukup untuk menampung keilahian asal yang melampaui batas tubuhnya. Ye Yuan merasa setiap pori-pori di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Kuning besar, ayo bertarung. Tiba-tiba, Ye Yuan meletus dan bergegas menuju kuning besar. Kuning besar tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, "Tuan Ye, kamu bukan tandinganku, bukan, Sehubungan dengan tindakan Ye Yuan yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dia merasa meremehkan di dalam hatinya. Namun segera, ekspresinya berubah. Ye Yuan melancarkan pukulannya. Kekosongan tersebut justru menimbulkan gelombang yang kuat. Gelombang dao besar yang sangat kuat muncul dari tinjunya. Ini adalah aura unik milik surga penguasa suci. Tinju transformasi naga 9 surga. Tapi saat ini, kekuatan tinju transformasi naga 9 surga benar-benar membuat si kuning besar pun merasa terancam. Pukulan ini bisa membunuh surga penguasa suci. Ekspresi kuning besar berubah dengan liar, dan sepasang tanduk banteng tiba-tiba muncul. Kemarahan banteng yang meningkat. Dalam sekejap, keduanya melakukan konfrontasi frontal. Ye Yuan merasakan kekuatan yang luar biasa menyebar dan tubuhnya melesat mundur tanpa sadar, mundur 10.000 kaki jauhnya. Hahaha, lagi. Di tengah tawa yang keras, Ye Yuan juga tidak beristirahat, bergegas masuk lagi. Dua bayangan setelah bertarung dari tanah ke langit, kecepatannya sangat cepat. Masing-masing pukulan kedua orang itu bertemu dengan daging, bertarung hingga kekosongan bergetar hebat. Kuning besar sangat terkejut di hatinya. Apakah ini kekuatan roh kekacauan yang sejati? Kita harus tahu, meskipun dia tidak menggunakan kuku genit berlebihan, setelah 3 tahun penempaan ini, kekuatan tempurnya meningkat lebih dari 1 level. Dia yakin bahwa dia benar-benar merupakan eksistensi puncak di antara surga penguasa suci yang lebih rendah. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak bisa menjatuhkan Ye Yuan. Selanjutnya, dia menemukan bahwa Ye Yuan menggunakannya untuk latihan, membiasakan dirinya dengan kendali kekuasaan. Kekuatan tinju Ye Yuan, yang setiap pukulannya lebih kuat dari pukulan sebelumnya, menunjukkan bahwa dia saat ini dengan cepat membiasakan diri dengan kekuatannya sendiri. Satu pukulan dan satu kuku terpisah saat bersentuhan. Gerakan kedua orang itu terhenti tiba-tiba. Apakah ini kekuatan roh kekacauan yang sejati? Setiap pukulanmu sepertinya dikirim keluar dari kekacauan. Surga penguasa suci biasa yang lebih rendah sama sekali bukan tandingan Tuan Ye. Kata kuning besar sambil menghela nafas. Peningkatan ini juga terlalu cepat. Ye Yuan belum benar-benar mencapai surga penguasa suci, tapi sudah memiliki kekuatan tempur surga penguasa suci.
Kekuatan yang begitu kuat membuat orang takjub. Ye Yuan tersenyum dan berkata, benar. Dengan penambahan kekuatan garis keturunan, kekuatan tinju transformasi naga 9 surga setidaknya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan semacam ini sudah tidak kalah dengan kekuatan aturan transformasi Dao besar. Setelah aku mencapai surga penguasa suci, mungkin aku tidak akan tanpa kekuatan untuk bertarung dengan Li Changsheng. Surga penguasa suci, rentangnya sangat besar. Melompat ke medan pertempuran juga menjadi sangat sulit. Surga penguasa suci bawah yang mampu melompati alam dan bertarung dengan surga penguasa suci tingkat menengah sudah sangat sulit ditemukan. Bertarung dengan surga penguasa suci tingkat atas adalah sesuatu yang mustahil. Kalau tidak, para surga penguasa suci itu tidak akan begitu putus asa. Tapi Ye Yuan merasa ketika ketiga daunnya mencapai alam surga penguasa suci pada saat yang sama, dia mungkin akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat itu akan menjadi hari pertempuran yang menentukan. Baiklah, semuanya sudah dipersiapkan. Ini juga waktunya untuk pergi dan bertemu dengan teman lama yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menjebaknya sampai mati. Ye Yuan mendengus dingin, niat membunuhnya sangat dingin. Di pintu masuk lorong, saat Ye Yuan muncul, sebuah bayangan menghalangi jalannya. Ketika Ye Yuan melihat pihak lain, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Sosok tersebut mengenakan gaun merah panjang, wajahnya sangat garang. Yang paling penting adalah bahwa tubuh pria ini sebenarnya adalah tubuh asal ilahi. Namun, pihak lain sangat kuat hingga membuat sesak nafas. Meskipun tubuh asal ilahi Ye Yuan telah mencapai surga penguasa suci, dia sangat lemah di depan pihak lain juga. Bayangan itu berkata sambil tertawa aneh, "JJJ, kamu nampaknya sangat terkejut saat melihat hal yang luar biasa ini." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Memang sedikit terkejut. Pantas saja kamu bisa bersembunyi di balik layar selama beberapa tahun ini. Ternyata kamu sudah lama kehilangan tubuh fisikmu." Bayangan ini secara alami adalah master asli Gunung Bentangan Surga, leluhur sekte surgawi Giok sejati, Yan Giok sejati. Yan Giok sejati berkata, "Saat itu, kami bertujuh surga suci berdaulat menemukan alam mistik saringan suci. Selain Zuobufan, kami semua mati di bawah batasan istana labirin ilahi. Exalt ini juga tidak bisa lepas dari musibah ini. Namun, Exalt ini bergantung pada gunung bentangan surga dan pada akhirnya meninggalkan secercah jiwa yang tersisa. Namun, karena bisa pulih ke keadaanku yang sekarang, aku benar-benar harus berterima kasih kepada orang-orang bodoh di dunia ini. Tentu saja, termasuk kamu juga." Tatapan Ye Yuan berubah dingin dan dia berkata, "Ternyata orang yang benar-benar mengendalikan pertempuran kiamat adalah kamu." "Tentu saja ini aku. Menurutmu, apakah stratum surgawi luhur kecil yang lemah bisa mengendalikan semua ini?" Dia hanyalah bidak catur yang merasa benar sendiri, itu saja. "Setelah Exalt ini lolos, aku tidak berani kembali ke surga lengkap giok cerah besar dan hanya bisa bersembunyi di dunia kecil ini." Setelah Zuobufan pergi, Exalt ini mulai mengatur semua ini. Meskipun semut alam bawah tidak berguna, esensi jiwa ilahi mereka masih cukup bagus. Oleh karena itu, Exalt ini membunuh 3 pusat kekuatan stratum surgawi di dunia kecil ini dan melahap keilahian asal mereka. Kemudian aku menggunakan kekuatan keilahian asalku yang terakhir untuk menyempurnakan dunia ini sepenuhnya, menyegel 2 lorong besar dengan gunung bentangan surga, dan menyerap kekuatan dunia untuk memulihkan gunung bentangan surga. Kemudian aku mendesak aturan waktu secara ekstrim dan mengubah laju aliran waktu di dunia bentangan surga. Selesai dengan semua ini, Exalt ini tertidur lelap. Di bawah percepatan waktu, generasi demi generasi pusat kekuatan menyediakan esensi jiwa ilahi yang tak terhitung jumlahnya untuk Exalt ini. Keilahian asal mula Exalt ini juga pulih sedikit demi sedikit. Sampai esensi ilahi yang terakhir, Exalt ini akhirnya terbangun. Sejak saat itu, Exalt ini dapat mengambil inisiatif untuk menyerap esensi jiwa ilahi. Setelah Exalt ini terbangun, gunung bentangan surga belum dikembalikan ke kondisi puncaknya, dan kondisi Exalt ini juga sangat tidak stabil dan tidak dapat kembali ke surga lengkap giok cerah besar. Namun, setelah terbangun dari tidur, Exalt ini menemukan sesuatu yang sedikit menarik. Waktu sebenarnya sedang kacau. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang bisa membuat waktu menjadi tidak teratur. Artinya seseorang telah memahami hukum waktu dan telah menyentuh aturan. Oleh karena itu, Exalt ini menemukanmu. Hahaha, menemukanmu benar-benar kejutan menyenangkan yang tak terduga.
Kamu benar-benar menggunakan jantung bentangan surga untuk memahami metode kultivasi stratum surgawi milikmu. Sungguh luar biasa. Terlebih lagi, seiring dengan selesainya metode kultivasimu secara bertahap, gunung bentangan surga juga terus pulih, dan keilahian asal Exalt ini juga terus tumbuh semakin kuat. Saat kau menerobos lorong dan naik ke 33 surga, keilahian asal Exalt ini tidak hanya pulih ke kondisi puncaknya, tapi bahkan melangkah lebih jauh lagi, mencapai penyelesaian sempurna di surga penguasa suci. Yan Giok sejati tidak menghindari apapun, berbicara tanpa kenal lelah tentang masalah mengendalikan dunia surga sendirian. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Tapi Ye Yuan terbakar amarah saat dia mendengarkan. Triliunan nyawa di dunia bentangan surga hanyalah hal-hal sepele yang bisa diinjak-injak sesuka hati di mata Yan Giok sejati. Dan jalannya menuju kedewasaan sebenarnya membuka jalan bagi kesembuhan Yan Giok sejati. Dia tidak tahu karena saat itu dia terlalu lemah. Di mata pusat kekuatan seperti Yan Giok sejati, dia adalah seekor semut, dia adalah bidak catur yang bisa dimainkan sesuka hati. Sambil menarik napas dalam-dalam, mata Ye Yuan menjadi sedikit gelap. Jadi, setelah aku naik, kamu merasa bahwa aku masih bisa dimanfaatkan. Jadi, kamu menghubungkan jalur dua dunia dan menyuruhku membawa orang masuk untuk mengambil alih. Kondensasi abadi getaran hampa. Yan Giok sejati tersenyum dan berkata, tidak buruk. Di mataku, kamu selalu menjadi bidak catur yang tidak penting. Tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa mengambil langkah terakhir dan menghancurkan belenggu dunia ini. Jadi, aku merasa mungkin aku bisa terus memanfaatkanmu sedikit. Karena potensimu sangat besar. Ye Yuan menguatkan daunnya sebagai stratum surgawi dan menghancurkan cakrawala dengan pedang. Mungkin tidak ada artinya bagi 33 surga lainnya. Tapi Yan Giok sejati tahu betapa sulitnya mengambil langkah terakhir ini. Ye Yuan tidak bisa mengambil langkah ini setelah menciptakan metode kultivasi lapisan surgawi sendiri. Dunia kecil ini sudah menjadi dunia yang bobrok. Kekuatan aturan semuanya kacau dan benar-benar terputus dari dao surgawi ke-33 surga. Bagi semua orang di dunia bentangan surga, tindakan Yan Giok sejati sama saja dengan memutuskan jalan semua orang menuju stratum surgawi. Tapi Ye Yuan tetap melakukannya. Ini tidak bisa disebut luar biasa lagi. Para pendaki dunia kecil biasa, tidak peduli betapa menakjubkannya mereka juga harus menjadi budak ketika mereka mencapai 33 surga. Tentu saja, ada pengecualian seperti Zuo Bufan. Tapi Yan Giok sejati tahu bahwa meskipun Ye Yuan mencapai 33 surga, dia akan termasuk dalam kelompok pusat kekuatan berbakat yang tak tertandingi. Hal-hal yang tidak dapat dilakukan Zuo Bufan, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Saat itu, Zuo Bufan memasuki istana labirin ilahi bersama mereka. Dia sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Namun dia tidak mati dan lolos dengan luka serius. Tapi Yan Giok sejati merasa mungkin Ye Yuan bisa melakukannya. Itulah mengapa ada kejadian seperti ini hari ini. Jadi, kamu membawa kondensasi abadi getaran hampa. Jika kamu tidak memilikinya, maka tidak ada artinya lagi hidup orang-orang yang terkait denganmu, kata Yan Giok sejati sambil tersenyum palsu. Ye Yuan berpandangan gelap dan langsung melemparkan botol kecil berisi kondensasi abadi getaran hampa ke pihak lain. Aku membawakanmu kondensasi abadi getaran hampa. Bisakah kamu melepaskan orang-orang itu sekarang? Ye Yuan berkata dengan suara serius. Yan Giok sejati menangkap botol kecil itu, sedikit ekstasi liar melintas di matanya. Itu benar-benar kondensasi abadi getaran hampa. Saat itu, dia hampir kehilangan nyawanya di bawah batasan peringkat 6 demi kondensasi abadi getaran hampa ini. Sekarang, dia akhirnya mendapatkannya. Bocah ini benar-benar berhasil melakukannya. Hehehe, Exalt ini memang tidak salah menilai. Sesuatu yang bahkan Zuo Bufan tidak dapat lakukan, kamu berhasil. Sebenarnya, saat aku melihat orang-orang itu tidak mati, aku tahu kemungkinan besar kamu berhasil. Yan Giok sejati secara alami tahu tentang sisanya yang meninggalkan dunia surga. Surga penguasa Giok yang masuk, mereka hanya bisa menjadi sasaran empuk. Namun yang mengejutkannya adalah sebenarnya ada banyak surga penguasa Giok yang tidak mati. Yan Giok sejati membuka botol kecil itu tetapi melemparkannya ke Ye Yuan dan berkata dengan dingin, kamu serap dulu. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan suara serius, apakah kamu takut? Apa yang bisa aku lakukan, sebagai surga penguasa Giok yang sangat kecil? Yan Giok sejati terkekeh dan berkata, jangan lupa, Exalt ini menyaksikanmu tumbuh dewasa.
Exalt ini sangat memahamimu. Ada banyak pusat kekuatan yang menyerah di tanganmu. Cukup sial, cepat serap. Hati Ye Yuan sedikit tenggelam. Orang ini memang sangat berhati-hati. Untungnya, dia sudah lama bersiap. Ekspresi Ye Yuan berubah-ubah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih menyelidiki kekuatan keilahian asalnya ke dalam botol kecil. Namun, gelombang keilahian asalnya saat ini hanya berada di tingkat surga penguasa giok. Sangat sulit bagi orang lain untuk melakukannya, tapi Ye Yuan mengembangkan kemunculan ilahi, menyatukan auranya dengan mudah dicapai. Ketika Yan Giok sejati melihat situasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya dan memuji, keilahian asal mula kekacauan. Dalam metekosmos yang bobrok ini, kamu sebenarnya bisa mencapai keilahian asal kekacauan, sungguh tidak mudah. Setelah Ye Yuan menyerap kondensasi abadi getaran hampa, kekuatan yang menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran mengalir ke dalam keilahian aslinya. Dia merasa seolah-olah keilahian asalnya seperti kemarau panjang yang mendapatkan curah hujan yang baik dan mulai tumbuh lebih kuat di bawah nutrisi dari kondensasi abadi getaran hampa. Namun, Ye Yuan juga mendeteksi ada sesuatu yang sumbang tercampur di dalamnya. Hal ini sangat tersembunyi. Jika bukan karena dia mengembangkan kemunculan ilahi ke tingkat kedua, tidak akan ada cara untuk mendeteksinya sama sekali. Secara alami, toksisitas kehidupan sia-sia seperti mimpi tidak mungkin terwujud dengan segera. Pada saat Yan Giok sejati menemukannya, semuanya sudah terlambat. Ye Yuan juga tidak terburu-buru untuk membersihkan kehidupan sia-sia seperti mimpi. Racun ini sangat hebat, tidak mudah untuk mengatasinya. Mengambil tindakan sekarang hanya akan meningkatkan kewaspadaan pihak lain. Melihat keilahian asal Ye Yuan semakin menguat, mata Yan Giok sejati menjadi semakin gembira. Surga penguasa sejati. Dia akhirnya memiliki harapan untuk mencapai dunia ini. Kekuatan jiwa Yan Giok sejati sangat kuat dan tajam. Dia telah memperhatikan setiap tindakan dan gerakan Ye Yuan dalam menyerap kondensasi abadi getaran hampa. Tidak ada sedikit pun anomali. Cukup, Yan Giok sejati sangat gembira dan merebut kondensasi abadi getaran hampa. Benda ini terlalu berharga. Menggunakannya untuk menyelidiki tidak masalah, tapi jika terlalu banyak akan sia-sia. Hal ini adalah kunci yang menentukan apakah ia bisa menerobos ke surga penguasa sejati atau tidak. Jika itu digunakan oleh Ye Yuan, bagaimana dia masih bisa menerobos ke surga penguasa sejati? Ye Yuan memandang Yan Giok sejati dan berkata sambil mengerutkan kening, "Sekarang, bisakah kamu melepaskan mereka semua?" Tapi Yan Giok sejati berkata dengan senyuman palsu, "Ye Yuan, kamu terlalu berbahaya. Exalt ini tidak ingin menjadi seperti lawanmu, pada akhirnya menjadi batu loncatan dalam perjalananmu menuju kedewasaan. Jika aku membiarkan mereka pergi, apa yang akan digunakan oleh Exalt ini untuk membatasimu? Tentu saja, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat melakukan perjalanan bolak-balik melintasi lorong ruang yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan teman serta orang-orang yang kamu cintai." Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, "Apa yang kamu inginkan?" Dia tahu bahwa Yan Giok sejati sangat merepotkan. Tentu saja tidak mungkin membiarkan masalah berjalan begitu saja. Membiarkan orang pergi saat ini adalah hal yang mustahil. Namun, Ye Yuan juga tidak terburu-buru. Selama Yan Giok sejati menggunakan kondensasi abadi getaran hampa untuk berkultivasi, pada akhirnya dia akan mati. Dia juga tidak tampak terlalu marah karena dia tahu bahwa Yan Giok sejati mengenalnya dengan sangat baik. Berperilaku seolah-olah dia sedang terbakar amarah saat ini justru akan mengungkapkan kelemahannya dan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Kenyataannya, sejak Ye Yuan menunjukkan dirinya, kedua orang itu telah bertarung dalam pertarungan kecerdasan dan pertarungan kekuatan. Ye Yuan mengerti bahwa setiap tindakan dan gerakannya diawasi oleh pihak lain. Bahkan jika dia mengungkapkan sedikit kekurangannya, pihak lain akan tetap curiga. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan melihat tubuh asli Yan Giok sejati. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak memahami pihak lain. Tapi dia bisa bermain-main dengan dunia di telapak tangannya dan bisa melarikan diri dari istana labirin ilahi, tanah terlarang semacam itu, dengan nyawanya. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh rata-rata orang. Bertarung dengan orang ini, Ye Yuan membangkitkan semangatnya hingga 120%. Oleh karena itu, Ye Yuan sangat berhati-hati dalam setiap ekspresi dan kalimat. Yan Giok sejati tampak sangat puas dengan reaksi Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum tipis, "Tidak ada. Exalt ini berencana membunuhmu setelah menerobos ke surga penguasa sejati. Setelah membunuhmu,
Aku akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Sejujurnya, Exalt ini benar-benar tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengambil tindakan melawanmu saat ini. Tapi, membiarkanmu tumbuh tanpa terkendali, Exalt ini akan merasa lebih khawatir. Penilaian ini bisa dinilai tinggi. Dia, seorang surga penguasa suci yang telah mencapai kesempurnaan, meskipun dia hanya berasal dari tubuh dewa asal, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh surga penguasa giok tingkat atas. Tentu saja, ini juga menunjukkan bahwa dia sangat mengenal Ye Yuan. Karena jika dia bergerak, dia mungkin tidak akan bisa menahan Ye Yuan. Terlebih lagi, bahkan ada kuning besar yang kuat di sisinya. Yan Giok sejati berasal dari tubuh ilahi asal. Kekuatan tempurnya pasti akan sangat berkurang. Dia bukan dari ras jiwa, sangat mahir dalam semua jenis seni rahasia ilahi asal. Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara dingin, dengan kata lain, kamu tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Yan Giok sejati tersenyum dan berkata, Ye Yuan, kenapa tidak, kita bermain permainan. Bagaimana cara bermain? Ye Yuan saat ini tidak punya cara lain dan hanya bisa bermain dengan pihak lain. Aku akan kembali ke 33 surga sekarang dan memasuki pengasingan tertutup untuk menerobos ke surga penguasa sejati. Aku meninggalkan jejak keilahian asal di tubuh mereka dan dapat membunuh mereka hanya dengan pikiran. Kamu dapat melintasi semua bidang surga sekarang dan mencari orang-orang yang kamu cintai dan teman-temanmu, dan juga dapat memasuki pengasingan tertutup untuk menerobos ke surga penguasa suci. Jika kamu menerobos ke surga penguasa suci atau menemukannya sebelum aku menerobos ke surga penguasa sejati, aku akan melarikan diri jauh dari rumah dan menghindarimu setelah menerobos ke surga penguasa sejati. Namun, jika Exalt ini berhasil menembus surga penguasa sejati terlebih dahulu, maka, maaf. Aku akan membunuh mereka semua segera dan kemudian membunuhmu. Bagaimana dengan itu? Bukankah permainan ini sangat menarik? Yan Giok sejati memandang Ye Yuan seolah yakin dia akan bermain dengannya. Ya, dia sangat mengenal Ye Yuan. Justru karena dia memahaminya, apa yang disebut permainannya ini sebenarnya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Ye Yuan. Hanya dengan menerobos ke surga penguasa sejati, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh Ye Yuan. Faktanya, meskipun Ye Yuan berhasil menembus surga penguasa suci, dia juga akan memilih untuk segera pergi. Bahkan jika dia benar-benar berhasil menembus surga penguasa sejati pada saat itu, dia lebih memilih menghadapi ketidakpastian di laut daripada menghadapi Ye Yuan. Dia memanfaatkan Ye Yuan, tapi dia juga takut pada Ye Yuan. Justru karena dia sangat mengenal Ye Yuan, itulah mengapa dia takut pada Ye Yuan. Ye Yuan yang sekarang bukan lagi serangga kecil yang bisa dia cubit sampai mati sesuka hati. Orang ini hanya alam kultivasi utama yang lebih rendah darinya. Kenyataannya, dia sendiri juga paham bahwa menyuruh Ye Yuan mengambil kondensasi abadi getaran hampa sama saja dengan bermain api. Satu kecelakaan saja dan itu membakar dirinya sendiri. Namun godaan surga penguasa sejati terlalu besar. Tidak mendapatkan kondensasi abadi getaran hampa, tidak menerobos ke surga penguasa sejati, ia akan selalu menjadi zombie berjalan. Dia yang hanya memiliki tubuh keilahian asal adalah seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Oleh karena itu, dia memilih untuk berjudi. Tapi menculik kerabat Ye Yuan berarti berkelahi dengan Ye Yuan sampai mati. Dia tidak bisa membunuh orang-orang ini. Jika dia membunuh orang-orang ini, dia tidak berani membayangkan sampai sejauh mana kemarahan Ye Yuan akan terjadi. Bahkan, meskipun dia berhasil menembus surga penguasa sejati, dia juga tidak bersedia berhadapan langsung dengan Ye Yuan yang menerobos ke surga penguasa suci. Jadi, dia juga berjudi. Jika Ye Yuan menerobos ke surga penguasa suci, dia tidak akan mengambil tindakan melawan kerabat Ye Yuan. Dia juga akan memiliki cukup waktu untuk melarikan diri dari benua hujan cerah. Itu selama dia mencapai surga penguasa sejati. Tentu saja, jika dia menerobos terlebih dahulu, dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghabisi Ye Yuan. Pada saat itu, dia tidak perlu takut. Kedua belah pihak adalah orang-orang yang berakal sehat. Ye Yuan langsung memahami rencana pihak lain dan berkata dengan suara serius, "Oke, aku akan memainkan permainan ini denganmu." Yan Giok sejati tersenyum. Benar saja, tindakan Ye Yuan tidak bertentangan dengan ekspektasinya. Semuanya terkendali. Ye Yuan memberikan gelang penyimpanan kepada kuning besar dan dia berkata, "Kuning besar, bawa barang-barang itu ke sini dan kembali ke Gunung Segudang Iblis dulu."
Bagikan pil surgawi di dalamnya ke surga penguasa suci setengah langkah di gunung segudang iblis dan tanah surgawi selatan. Kuning besar ragu sejenak sebelum mengambilnya. Hati-hati, Tuan Ye. Selesai berkata, kuning besar melompat dan meninggalkan dunia bentangan surga. Ye Yuan memandang Yan Giok sejati dan berkata dengan dingin. Jika kamu ingin memainkan permainan ini denganku, kamu harus cepat menerobos. Yan Giok sejati baru saja akan membalas ketika dia mendengar itu tetapi melihat Ye Yuan tiba-tiba berubah menjadi naga sejati. Dia mengambil langkah, melangkah keluar, melarikan diri langsung ke dalam kehampaan dan menembus batas. Melihat adegan ini, ekspresi Yan Giok sejati berubah drastis. Merasakan sisa aura, ekspresi Yan Giok sejati serius saat dia berkata, tidak salah. Inilah aura roh kekacauan sejati. Anak ini benar-benar maju ke roh kekacauan sejati dengan tubuh fana. Aku bahkan berpikir dia akan memilih untuk menerobos terlebih dahulu, aku tidak menyangka, dia sebenarnya memilih untuk mencari orang terlebih dahulu. Apa yang dikatakan anak ini benar. Aku harus bergegas dan menerobos. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika berkata, apa yang aku takuti. Biarpun dia bisa melewati kehampaan, itu akan menunda waktu kultivasi juga. Bahkan jika dia benar-benar dapat menemukan orang-orang yang dicintainya, setelah Exalt ini menerobos ke surga penguasa sejati, mungkinkah dia masih bisa lari? Mungkin itu masalahnya, tapi keilahian asal Yan Giok sejati langsung berubah menjadi bayangan dan lenyap dari dunia surga. Di tengah aliran turbulens spasial yang tak terbatas, cahaya biru bergerak tanpa batas, kecepatannya sangat cepat. Tubuh naga sejati cukup untuk melewati dinding batas kekacauan. Melintasi aliran turbulens spasial yang tak terbatas ini secara alami bukanlah apa-apa. Yan Giok sejati mengira Ye Yuan akan memilih untuk berkultivasi. Itu karena dia merasa Ye Yuan tidak memiliki kemampuan untuk menembus batas. Bahkan jika kekuatannya mencapai surga penguasa Giok, ingin melakukan perjalanan melintasi lorong ruang yang tak terhitung jumlahnya ini harus membayar mahal juga, dan itu adalah pekerjaan tanpa pamrih. Tapi dia jelas tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk melintasi kehampaan. Ketika dia baru saja menerobos ke stratum surgawi, Ye Yuan secara alami tidak memiliki kemampuan ini. Tapi sekarang, itu semudah menyerahkan tangan padanya. Tembok pembatas alam bawah tidak bisa dibandingkan dengan kekacauan di 33 surga. Hanya dalam waktu setengah hari, tubuh naga asli Ye Yuan melewati dinding pembatas dan tiba di sebuah jagat raya kecil. Tanpa ragu sedikit pun, perasaan ilahinya menutupi seluruh dunia dengan berani tanpa gangguan apapun. Saat ini, seluruh dunia gemetar hebat. Perasaan ilahi ini terlalu kuat. Segera, beberapa sosok muncul di hadapan Ye Yuan. Surga luhur kecil mengumpulkan keberaniannya dan bertanya pada Ye Yuan dengan sedikit gemetar, apa yang Exalt cari? Aku ingin tahu apakah ada yang bisa kami bantu. Saat berbicara, kesadaran ilahi Ye Yuan sudah menyapu beberapa kali secara tidak sengaja. Bahkan dunia kecil tambahan itu juga digeledah secara menyeluruh oleh Ye Yuan. Tapi dia tidak menemukan orang yang dikenalnya. Di atas kehampaan, kesengsaraan surgawi yang mengerikan sedang turun. Kedua mata Ye Yuan melotot dan kesengsaraan surgawi langsung menghilang. Para seniman bela diri metakosmos semuanya tercengang karena takjub. Terlalu kuat, satu pandangan benar-benar memaksa kesengsaraan surgawi kembali. Tidak ada, Ye Yuan bergumam dan berubah menjadi naga sejati lagi, menembus batas. Ketika beberapa pusat kekuatan stratum surgawi melihat Ye Yuan pergi, mereka semua menghela nafas lega. Namun segera, wajah stratum surgawi kecil itu menunjukkan sedikit kesedihan, dan dia berkata, ini adalah pusat kekuatan sejati. Aku merasa dia bisa menghancurkan kita hanya dengan satu pikiran. Kita, orang-orang ini, mengambil hegemoni di alam bawah dan benar-benar menjadi katak di dasar sumur. Aku telah memutuskan untuk naik ke alam surgawi setelah setengah tahun. Ekspresi pusat kekuatan stratum surgawi lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar itu. Namun tak lama kemudian, mereka juga merasa nyaman. Dunia bentangan surga hanyalah sebuah metakosmos yang bobrok. Itu telah disempurnakan oleh Yan Giok sejati dan menyatu menjadi satu dengan gunung bentangan surga. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya kenaikan juga. Kenyataannya, bagi metakosmos kecil biasa, setelah mencapai stratum surgawi, seseorang akan dapat naik. Namun, mereka harus menderita kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Oleh karena itu, banyak pusat kekuatan lebih memilih menutupi aura mereka dan tidak naik ke 33 surga.
Namun kemunculan Ye Yuan membuat mereka sadar bahwa hari-hari seperti ini hanya menipu diri sendiri dan orang lain. Ye Yuan tentu saja tidak akan peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia hanya datang untuk mencari rakyatnya. Dalam sehari, Ye Yuan terbang ke ratusan metakosmos kecil dan metakosmos besar. Namun hasilnya mengecewakan. Dia bahkan tidak menemukan satu pun kenalan. Nak, di 33 surga, setiap surga menguasai ratusan juta lorong. Kamu seperti lalat tanpa kepala. Sampai kapan kamu harus mencarinya? Kata Mitian. Yan Giok sejati juga merupakan surga pilihan di generasinya. Untuk dia bisa mencapai langkah ini, yang diandalkan bukan hanya gunung bentangan surga. Aku bisa merasakan bahwa tubuh ilahi asalnya telah disempurnakan dan kemungkinan hanya tinggal setengah langkah lagi dari surga penguasa sejati. Dengan bakatnya, terobosan kemungkinan besar akan terjadi dalam beberapa tahun ini. Begitu ia menerobos ke surga penguasa sejati, meskipun kehidupan sia-sia seperti mimpi sangat hebat, ia mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Terlebih lagi, jangan lupa, dia adalah pusat kekuatan yang benar-benar memahami aturan waktu. Aku tidak ingin menyerahkan nasibku di tangan orang lain. Ye Yuan berkata dengan dingin. Hanya ketika mereka melihat Yan Giok sejati barulah Ye Yuan dan Mitian tahu bahwa mereka telah meremehkannya. Awalnya, mereka berpikir bahwa Yan Giok sejati hanyalah surga penguasa suci kelas atas. Siapa sangka ia kehilangan tubuh fisiknya, namun tubuh ilahi asalnya semakin meningkat dan hanya berjarak setengah langkah dari surga penguasa sejati. Lebih jauh lagi, dalam ratusan juta tahun ini, dia menghususkan diri dalam mengembangkan keilahian asal dan telah memadatkan keilahian asal secara tak tertandingi. Mungkin dia tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat, tapi kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Kehidupan sia-sia seperti mimpi secara alami bermanfaat, tetapi betapa bermanfaatnya itu, sangat sulit untuk dikatakan. Terlebih lagi, begitu Yan Giok sejati menerobos ke surga penguasa sejati dengan sangat cepat, efek kehidupan sia-sia seperti mimpi akan sangat berkurang. Ye Yuan juga tidak ingin menggantungkan harapannya pada kesalahan lawannya. Oleh karena itu, dia harus berpacu dengan waktu dengan Yan Giok sejati. Tapi ada berjuta-juta lorong waktu. Bagaimana caramu menemukannya? Kata Mitian. Yan Giok sejati tidak memiliki tubuh naga sejati. Meskipun tubuh keilahian asal juga dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan tubuh naga sejati. Dengan kemampuannya, seberapa jauh dia bisa menyembunyikan orang-orang itu? Jika aku mencari keluar secara spiral dengan dunia surga sebagai pusatnya, aku selalu dapat menemukannya. Kata Ye Yuan. Mitian terkejut ketika dia mendengarnya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Anak baik, aku meremehkanmu. Kamu berpacu dengan waktu sekarang." Ye Yuan sedikit mengangguk, tapi gerakannya tidak berhenti sedikit pun. Beberapa hari kemudian, Ye Yuan tiba di alam semesta kecil lagi. Menyapu kesadaran ilahinya, alis Ye Yuan terangkat dan pikirannya bergetar. Dia benar-benar menemukan seorang kenalan di sini. Imam besar leluhur suci, Wing. Pada saat ini, Wing sedang dikepung oleh beberapa kekuatan besar. Namun, pemindaian Ye Yuan yang ceroboh telah membuat pertarungan ini tiba-tiba berakhir. Terlalu mengerikan. Ye Yuan mengerutkan kening, dan orang-orang di sekitar Wing segera berubah menjadi awan kabut darah. Dia mengambil langkah keluar dan tiba di depan Wing. Ye Yuan. Ketika Wing melihat Ye Yuan, air mata mengalir di wajahnya. Auranya benar-benar berbeda dari pusat kekuatan metakosmos kecil ini. Dia menghabiskan setiap hari di tengah-tengah pengejaran. Ia memang harus berterima kasih kepada langit dan bumi karena bisa hidup sampai sekarang. Dia masih ingin mengatakan lebih banyak, tapi Ye Yuan memberi isyarat. Kekuatan keilahian asal yang kuat langsung menyerbu lautan kesadaran Wing. Seluruh tubuh Wing bergetar hebat. Menghadapi cara Ye Yuan yang kasar, dia tidak punya kemampuan untuk melawan sama sekali dan hanya bisa menuruti kemauannya sendiri. Ye Yuan memutar seni rahasia kemunculan ilahi dan menghapus tanda Yan Giok sejati secara berlebihan. Baru setelah itu dia menarik kekuatan keilahian asalnya. Wing menjadi bisu karena takjub. Seberapa kuatkah Ye Yuan saat ini? Bahkan jika itu adalah stratum surgawi yang legendaris, mustahil untuk mencapainya juga kan. Dia seperti boneka di depannya, tidak mampu mengendalikan dirinya sama sekali. Saat ini, hidup dan mati juga tidak bergantung padanya. Perasaan seperti itu seperti saat dia diculik ke dunia ini saat itu. Perasaan tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri benar-benar membuat orang gila.
Wing masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, bicaralah di jalan. Aku sedang terburu-buru. Selesai berbicara, esensi ilahi Ye Yuan bergejolak dan dia memasukkan Wing ke dalam dunianya yang kacau. Ye Yuan tidak tinggal diam sedikit pun dan melintasi kehampaan lagi. Dia tidak membuang waktu. Membuang waktu sedetik di sini mungkin akan membunuh orang terdekatnya. Dan pada saat yang sama, Yan Giok sejati tiba-tiba membuka kedua matanya, pupil matanya sedikit mengecil saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ini baru 3 hari. Dia sudah menemukan orang pertama. Saat aku mengirimkan orang pertama, butuh waktu setengah bulan. Anak ini sangat cepat, sepertinya aku tidak bisa menunda lagi. Dunia besar kemuliaan yang layu, salah satu dari 3 tanah terlarang iblis kuno Mor. Seekor harimau putih berlumuran darah, saat ini berdiri menghadap iblis kuno stratum surgawi, terengah-engah. Iblis kuno memandang ke arah harimau putih dan berkata dengan dingin, aku tidak menyangka bahwa kamu, harimau kecil ini, benar-benar dapat meletus dengan serangan stratum surgawi. Tapi sayangnya, kamu masih terlalu lemah. Harimau putih ini tidak lain adalah saudara baik Ye Yuan, cahaya putih. Cahaya putih menatap iblis kuno itu dengan keras kepala dan berkata, begitukah? Lalu, bagaimana dengan sekarang? Tiba-tiba, kekuatan mengejutkan muncul dari tubuh cahaya putih. Kekuatan garis keturunan menyembur keluar, mengguncang seluruh tanah terlarang hingga bergetar tanpa henti. Pupil iblis kuno itu mengerut, dan dia berteriak kaget, garis keturunan anak ini benar-benar berevolusi lagi. Menghitung kali ini, dia telah berevolusi 3 kali berturut-turut dalam pertempuran ini. Sungguh merepotkan, sepertinya aku harus mengirimmu pergi. Aura luar biasa dari cahaya putih melonjak langsung ke langit. Jelas sekali, kebangkitan cahaya putih membuat iblis kuno juga sangat ketakutan. Namun, iblis kuno jelas tidak akan memberinya kesempatan ini. Itu hanya untuk melihatnya mengangkat telapak tangannya, avatar iblis yang sangat besar memadat dan terbentuk di belakangnya. Avatar iblis itu tidak ragu-ragu sedikit pun, langsung melayangkan pukulannya. Pukulan avatar iblis ini membawa kekuatan aturan yang menakutkan, kuat hingga mencekik. Cahaya putih mengertakkan gigi, dan dia berkata dengan penuh kebencian, sedikit lagi. Aku masih melewatkan 1 bagian terakhir. Jika aku bisa melewati ini, maka aku akan dapat menguatkan daoku sebagai stratum surgawi. Aku harus mengejar jejak kakak. Pada saat kritis, tubuh cahaya putih meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, dia mengeluarkan semua potensinya dan tiba-tiba melancarkan pukulan. Sosok cahaya putih terbang mundur, darah segar menyembur keluar dari mulutnya kemana-mana seperti layang-layang yang talinya putus. Tapi di saat yang sama, avatar iblis itu sebenarnya langsung tersebar oleh 1 pukulan ini. Ekspresi iblis kuno berubah dengan liar. Tanpa ragu sedikit pun, dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju cahaya putih. Cahaya putih saat ini hanya berjarak sehelai rambut dari stratum surgawi. Pukulan itu sebelumnya bahkan menyerang dengan kekuatan melebihi stratum surgawi. Jika dia tidak membunuh cahaya putih, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk direnungkan. Pukulan tadi, cahaya putih sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Melihat iblis kuno menyerbu, sedikit kesedihan melintas di mata cahaya putih. Benar saja, apakah dia masih akan mati di sini? Namun saat ini, di tengah pandangannya yang kabur, sesosok tubuh putih tiba-tiba menghalangi di depannya. Dia hanya mendengar iblis kuno berteriak dengan sedih dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Setelah itu, esensi ilahi yang sangat kental memasuki tubuhnya. Luka cahaya putih pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tenangkan jiwa dan fokuskan pikiranmu, pahami Dao Surgawi. Dao Surgawi tidak berperasaan, tetapi manusia masih hidup. Aku melawan surga dengan darahku dan menginjak-injak Kunlun agar setara dengan surga. Seluruh tubuh cahaya putih bergetar, dan dia sangat gembira. Namun, mendengar suara nyaring dan kuat ini, hatinya menjadi muram, dan dia segera menenangkan jiwanya dan memfokuskan pikirannya, menyerang stratum surgawi. Dengan bimbingan ini, dia merasa seperti menghilangkan awan. Setelah berkultivasi dengan pahit selama puluhan ribu tahun, cahaya putih akhirnya menerobos belenggu stratum surgawi dan mencapai stratum surgawi. Di bawah bantuan Ye Yuan, cahaya putih mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya dengan sangat cepat. Kakak laki-laki, cahaya putih memeluk Ye Yuan dan sangat gembira. Hahaha, saudara yang baik, untuk benar-benar mengandalkan kekuatanmu sendiri dan terobosan ke stratum surgawi.
Menakjubkan, Ye Yuan juga merasa lega saat mengucapkan kata-kata itu. Setelah 5 tahun, Ye Yuan melintasi ratusan juta lorong ruang waktu dan akhirnya menemukan cahaya putih di dunia besar kemuliaan yang layu. Selama 5 tahun ini, Ye Yuan tidak berhenti sejenak dan akhirnya menemukan Luer, rahasia mendalam, dan yang lainnya, satu persatu. Saat ini, selain Yue Mengli yang belum ditemukan, Ye Yuan sudah menemukan sisanya. Namun, Ye Yuan juga tahu bahwa Yan Giok sejati kemungkinan besar akan menerobos. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Bagaimana aku bisa mempermalukan kakak? Ketika aku bangun, aku menemukan bahwa dunia telah berubah. Saat itu, aku sempat kebingungan untuk beberapa saat. Namun, aku dapat dengan jelas merasakan aturan Dao Surgawi di dunia besar kemuliaan yang layu. Kekuatan garis keturunan di tubuhku benar-benar meletus lagi. Aku berpikir bahwa sejak aku datang, aku sebaiknya tetap tinggal dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Aku akan menerobos ke stratum surgawi di sini dan naik ke alam surgawi dan mencari kakak. Hanya saja aku tidak menyangka kakak benar-benar datang, kata cahaya putih sambil tersenyum. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, masalah ini sulit untuk disimpulkan dalam waktu singkat. Mari kita bicara lagi nanti. Saat ini, krisisnya belum terselesaikan. Saat dia berkata, Ye Yuan membersihkan bekas luka di tubuh cahaya putih dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan langkah kakinya berhenti sejenak. Ini, sosok Ye Yuan bergerak dan membawa cahaya putih ke bagian terdalam tanah terlarang iblis kunomor. Bahaya di sini sama sekali tidak dianggap berbahaya baginya. Formasi arai yang sangat besar didirikan di tanah terlarang setan kuno ini. Bagian terdalam ini adalah tempat pusat formasi arai berada. Di depan, di jantung formasi arai, sebuah batu 5 warna digantung di tengah formasi arai, memancarkan gelombang kekuatan yang kuat. Tidak salah lagi, gunung segudang alam. Ada batu surgawi 5 warna di antara 7 harta karun kekacauan yang disempurnakan oleh penguasa kekacauan saat itu. Namun, batu surgawi 5 warna di depan ini bahkan lebih menyedihkan daripada yang ada di tanganmu. Saat ini, itu mungkin hanya pada level stratum abadi. Mitian tiba-tiba berkata. Sebelumnya, Ye Yuan baru saja hendak pergi ketika dia menemukan bahwa gunung bentangan surga di tubuhnya bergetar tanpa bisa dijelaskan. Ye Yuan merasakan dalam hatinya seolah-olah dia baru saja bertemu dengan seorang teman. Datang ke sini untuk melihatnya, memang benar demikian. Tidak peduli apa, aku menemukan gunung segudang alam kedua. Saat dia berkata, Ye Yuan langsung mengulurkan tangannya dan meraih batu surgawi 5 warna. Formasi arai ini rapuh seperti kertas di depannya. Ketika cahaya putih melihat pemandangan ini, dia merasa terkejut. Dalam pandangannya, stratum surgawi sudah sangat kuat. Tapi melihatnya sekarang, stratum surgawi hanyalah keberadaan seperti semut di depan kakak. Dia nyaris lolos dari kematian untuk memasuki tanah terlarang iblis kunomor. Terlebih lagi, tempat ini adalah daerah pedalaman tanah terlarang iblis kuno, tempat paling berbahaya. Tapi, Ye Yuan sepertinya sudah memasuki halaman belakang rumahnya. Kakak, batu ini, kata cahaya putih dengan ketidakpastian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu dapat memahaminya karena ini adalah gunung bentangan surga yang lain. Ketika cahaya putih mendengarnya, pupil matanya mengerut. Dia tahu betapa kuatnya gunung bentangan surga. Dia tidak menyangka bahwa batu ini sebenarnya sebanding dengan gunung bentangan surga. Nak, leburkan batu surgawi 5 warna menjadi satu dengan gunung bentangan surga, dan itu akan mampu mempromosikan gunung segudang alam menjadi harta agung kelas 2. Dengan bantuannya, akan sangat mudah bagimu untuk melompati alam dan bertempur. Kata Mitian. Mata Ye Yuan berbinar, tapi dia segera tersenyum pahit dan berkata, Senior, kemana aku akan pergi mencari energi agung sekarang? Bodoh, bukankah kamu membawa banyak harta agung dari istana labirin ilahi? Dengan harta agung, secara alami ada energi agung. Kamu mengekstrak energi agung itu, dan kemudian menggabungkannya menjadi batu surgawi 5 warna. Itu akan cukup untuk membiarkannya pulih hingga menjadi harta agung kelas 1. Tentang sisa energi agung, kamu harus menggunakannya untuk melebur 2 gunung segudang alam. Kata Mitian. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia memukul kepalanya dan berkata, ternyata masih bisa dilakukan seperti ini. Ye Yuan memperoleh total 34 harta agung dari istana labirin ilahi. Setelah memberikan Sein Exalt serta kuning besar, dia menghabiskan total 13.
Masih ada 21 yang tersisa di miliknya. Dengan begitu banyak harta agung, itu cukup untuk digunakan untuk memadukan batu surgawi 5 warna. Di tengah turbulensi spasial, Ye Yuan memegang gunung bentangan surga di tangan kirinya, dan tangan kanannya memegang batu surgawi 5 warna. Bola cahaya kuning pucat membungkus kedua gunung kecil itu. Ye Yuan menutup kedua matanya, dengan hati-hati merasakan gelombang dari dua harta karun itu. Dengan keterampilan surgawi tanpa kata sebagai panduan, setelah dia memandu dua gunung kecil ke frekuensi yang sama, mereka akan dapat menyatu. Tiba-tiba, kedua tangannya perlahan mendekat. Kedua gunung kecil itu sebenarnya mulai menyatu. Undulasi yang kuat menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Kedua gunung kecil itu menyatu menjadi satu. Kekuatan mengerikan menyebar, membuat beberapa lorong ruang di kejauhan mulai bergetar hebat. Ini juga alasan Ye Yuan menyatukan mereka dalam aliran turbulens spasial. Jika itu terjadi di dunia besar kemuliaan yang layu, gelombang tersebut dapat menghancurkan metakosmos besar ini dengan segera. Harta nenek tingkat 2 setara dengan kekuatan surga penguasa sejati. Dan setelah gunung segudang alam dimurnikan, gunung itu menjadi eksistensi teratas di antara harta agung kelas 2. Kekuatannya tentu saja luar biasa. Selesai. Melihat dua gunung kecil yang menyatu menjadi satu, Ye Yuan berkata dengan penuh semangat. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat datang dari gunung segudang alam. Ye Yuan yakin selama dia mendesak gunung segudang alam sekarang, dia bisa langsung menghancurkan surga penguasa giok yang lebih rendah sampai mati. Gunung segudang alam ini bahkan lebih kuat dari keong ilahi Laut Zamrud. Mengenai gunung segudang alam saat ini, puncak gunung terdiri dari 5 jenis warna, sedangkan dasarnya sepenuhnya hitam. Ye Yuan bangkit, tatapannya melihat ke ujung kehampaan, dan berkata dengan cemberut, di mana dia menyembunyikan Lier. Sudah 2 tahun, yang lainnya sudah ditemukan semuanya. Hanya tersisa Lier, kehidupan sia-sia seperti mimpi seharusnya sudah berkobar. Namun, itu mungkin tidak bisa menghentikannya untuk meneroboskan. 2 tahun telah berlalu sejak penemuan cahaya putih. Dalam 2 tahun ini, Ye Yuan telah menemukan entah berapa banyak lorong ruang dengan mencari berdasarkan petunjuk. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak Lier dari awal hingga akhir. Melihat waktu yang perlahan berlalu, hati Ye Yuan terbakar oleh kecemasan. Sudah terlambat untuk menerobos sekarang. Dia hanya bisa memurnikan gunung segudang alam terlebih dahulu agar memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Mungkinkah aku melewatkan beberapa tempat? Alis Ye Yuan semakin berkerut. Selama 7 tahun ini, Ye Yuan sepertinya tidak ada habisnya, mencari kerabat dan teman-temannya dengan panik. Namun, setelah 2 tahun tidak melakukan apa-apa, hal itu memaksanya untuk berhenti dan berpikir dengan hati-hati. Tiba-tiba, sebuah pemikiran terlintas di benak Ye Yuan dan membuat seluruh tubuhnya bergetar. Dunia bentang surga. Tanpa ragu sedikit pun, tubuh Ye Yuan langsung menghilang dari tempatnya berada, mendorong kecepatannya hingga ekstrim, menuju dunia surga. Ketika ia mencapai tingkatan Ye Yuan saat ini, kesadaran ilahinya bisa langsung menutupi seluruh dunia. Dunia ini bukan sekedar metakosmos kecil. Ada juga berbagai dunia kecil tambahan dari metakosmos besar. Selama Ye Yuan mau, dia bisa menyusupkan akal ilahi ke semua dunia kecil tambahan. Selama 7 tahun terakhir, dia memang melakukannya. Namun hanya ada satu tempat yang tidak dia cari, itulah dunia bentangan surga. Ye Yuan mengikuti kekuatan utama ke dunia bentangan surga dan segera mulai mencari, tapi dia tidak mencari di dunia kecil yang merupakan anak dunia dari dunia bentangan surga. Kemunculan Yan Giok sejati mengganggu pencariannya. Kemudian, Ye Yuan langsung bertemu dengan Yan Giok sejati setelah dia keluar dari benua surga yang terfragmentasi. Ketika taruhan dua orang itu dimulai, Ye Yuan secara naluriah langsung menuju untuk melintasi alam dunia, tetapi dia lupa bahwa di bawah lampu itu gelap. Memikirkannya sekarang, waktu kemunculan Yan Giok sejati saat itu tepat. Itu hanya untuk menghentikan pencariannya. Ye Yuan mencari di berbagai dunia, tapi dia hanya merindukan kampung halamannya sendiri. Orang ini sangat licik. Sialan, Lier pasti berada di dunia hutan abadi. Kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Aku bertanya-tanya apakah aku bisa tiba tepat waktu atau tidak. Ye Yuan saat ini meledak dengan kekuatan penuh, mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Dia terlalu jauh dari dunia bentangan surga. Dengan kecepatannya saat ini, dibutuhkan waktu setengah tahun untuk kembali dengan kecepatan penuh. Dan di saat yang sama, di tempat rahasia di hutan cahaya tinta,
terobosan Yan Giok sejati juga mencapai waktu paling kritis. Namun, letusan tiba-tiba kehidupan sia-sia seperti mimpi membuat Yan Giok sejati membara dengan kebencian. Setelah dia selesai menyerap kondensasi abadi getaran hampa, dia memasuki keadaan hampa tanpa kejutan apapun. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menerobos ke surga penguasa sejati. Tapi tepat pada saat ini, kehidupan sia-sia seperti mimpi tiba-tiba meletus, berubah menjadi ekstasi. Racun beracun yang meletus pada saat terobosan, tingkat bahayanya bisa dibayangkan. Dia hampir binasa, daunnya menghilang. Sialan, pada akhirnya aku masih tertipu oleh tipuan bocah itu. Namun, apakah menurutmu kamu dapat merusak Exalt ini seperti ini? Terlalu naif. Paling lama 3 bulan lagi, setelah Exalt ini menerobos ke surga penguasa sejati, aku akan membunuh kekasihmu. Pada saat itu, Exalt ini ingin melihat betapa kewalahannya kamu hingga kamu berharap mati. Yan Giok sejati saat ini sangat menderita. Terobosan surga penguasa sejati sangatlah berbahaya. Ditambah dengan racun kehidupan sia-sia seperti mimpi, Yan Giok sejati tidak berani terlena oleh hal-hal lain saat ini. Kalau tidak, dia sudah lama mendesak keilahian asalnya dan membunuh Yue Mengli. Pada saat ini, ia hanya bisa menahan rasa sakit yang menusuk tulang dari keilahian asal dan dengan paksa menerobos ke surga penguasa sejati. Yan Giok sejati juga merupakan seseorang yang mempunyai tekad yang luar biasa. Jika orang lain diracuni dan meletus pada saat kritis terobosan, mereka pasti sudah lama meninggal. Tapi dia dengan paksa melewatinya. Pada saat ini, Yan Giok sejati sudah mencapai titik terobosan terakhir dan hanya tinggal selangkah lagi. Saat ini, tidak boleh ada kecelakaan apapun. Dalam aliran turbulensi spasial, Ye Yuan memasukkan pil surgawi ke dalam mulutnya seolah itu gratis. Hatinya terbakar oleh kecemasan, hanya berpikir untuk kembali ke dunia surga secepat mungkin. Tapi kecepatannya sudah sangat ekstrim dan tidak bisa melaju lebih cepat lagi. Mustahil, ini masih terlalu lambat. Ye Yuan tidak tahu kapan Yan Giok sejati akan menerobos, tapi semakin lama dia menerobos, semakin tinggi kemungkinan Li Er berada dalam bahaya. Karena itu, dia harus lebih cepat. Pada saat berikutnya, esensi ilahi dalam tubuh Ye Yuan mulai terbakar dengan ganas. Kecepatannya juga meningkat pesat dalam sekejap. Tidak cukup, masih kurang. Ye Yuan mulai membakar kekuatan garis keturunannya, dan pada saat yang sama, kecepatannya melonjak lagi. Nak, apakah kamu gila? Mendorong seperti ini, pada saat kamu mencapai dunia surga, kamu akan lumpuh total. Mitian berteriak dengan panik di lautan kesadaran Ye Yuan. Membakar esensi ilahi dan kekuatan garis keturunan pada saat yang sama sangat berbahaya bagi tubuh. Kalau jangka waktunya pendek, masih baik-baik saja. Tapi Ye Yuan harus melakukan perjalanan selama setengah tahun. Kerugian seperti ini sebenarnya tidak bisa diubah. Satu kecelakaan saja akan merusak fondasi seni bela diri, memotong jalan ke depan. Ye Yuan mengabaikan mitian dan melemparkan pil surgawi yang dia buat sebelumnya ke dalam mulutnya dengan heboh. Namun, di bawah gerakan gila ini, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Waktu perlahan berlalu, pil surgawi pada Ye Yuan habis dengan sangat cepat. Namun, dia tidak berhenti, melemparkan harta karun alam yang dia temukan di istana labirin ilahi ke dalam mulutnya seolah-olah jumlahnya tidak terbatas. Begitu saja, dia terus mempertahankan kecepatan maksimumnya dan bergegas menuju dunia bentangan surga. Akhirnya, dia melihat tembok batas dunia bentangan surga. Di saat yang sama, langit di atas hutan cahaya tinta, fenomena bulan yang mengamuk selama sebulan akhirnya mereda. Ark, sialan Ye Yuan, kamu menyebabkan Exalt ini tidak mampu menerobos ke surga penguasa sejati. Exalt ini ingin kamu berduka sampai-sampai kamu ingin mati. Kamu pasti tidak menyangka bahwa Exalt ini menyembunyikan kekasihmu tepat di bawah kelopak matamu kan? Hahaha, pergi dan mati untukku. Yan Giok sejati menjadi sangat marah dan segera mengaktifkan tanda keilahian asal, ingin membunuh Yue Mengli. Ini, bagaimana ini mungkin? Tadi itu jelas masih ada di sana. Pupil mata Yan Giok sejati mengerut, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Dunia tanpa akhir di kedalaman hutan tanpa akhir. Yue Mengli memeluk Ye Yuan yang lemah dengan tatapan penuh perhatian. Kakak Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Bodoh, bisakah dia baik-baik saja? Dia bahkan tidak menginginkan nyawanya lagi untuk menyelamatkanmu. Mitian berkata dengan sangat marah. Yue Mengli terkejut dan berkata dengan heran, kamu, siapa kamu?
Tiba-tiba, keilahian asal Ye Yuan keluar dari tubuhnya dan berkata kepada Yue Mengli, dia adalah senior yang untuk sementara tinggal di tubuhku. Li Er, aku masih punya hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini. Senior akan memberitahumu segalanya. Ekspresi Yue Mengli berubah menjadi serius, dan dia mengangguk sedikit dan berkata, ayo lanjutkan, Kakak Yuan. Mitian semakin marah saat melihat situasi ini dan memarahi, dasar bocah nakal, benar-benar membuat aku gila sampai mati. Aku belum pernah melihat seseorang yang memain-mainkan nyawanya sepertimu. Kamu sudah melumpuhkan diri sendiri dan kamu sebenarnya masih ingin menggunakan keilahian asal untuk bertarung. Kamu akan mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu juga karena tidak ada pilihan. Jika aku tidak pergi dan bertarung, dia pasti akan menghancurkan dunia surga. Senior, tempat ini akan dipercayakan padamu. Aku akan segera kembali. Selesai berkata, keilahian asal kekacauan Ye Yuan segera menghilang dari dunia tanpa akhir. Mitian menghentakkan kakinya karena marah, mulutnya mengeluarkan kata-kata kotor tanpa berhenti sejenak. Dari sudut pandangnya, dia tidak bisa memahami tindakan Ye Yuan sama sekali. Gadis di depannya ini hanyalah seekor semut dari alam bawah. Pria ini langsung melumpuhkan dirinya sendiri agar tidak bisa berlari demi menyelamatkannya. Bagi seorang tokoh dikdaya yang hendak melangkah ke surga penguasa suci, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan. Anak laki-laki ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Kini, ia sedang menuju alam keilahian asal untuk menemukan Yan Giok sejati yang mungkin telah menerobos ke surga penguasa sejati untuk mempertaruhkan nyawanya demi semut di dunia. Setelah mengumpat beberapa saat, Mitian juga merasa tidak berdaya dan berkata kepada Yue Mengli dengan marah, "Nak, bawa tubuh fisiknya dan pergi ke dunia surga." Yue Mengli berkata dengan ragu, "Senior, apa yang akan kita lakukan?" Mitian berkata sambil mendengus dingin, "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Untuk menyelamatkannya, aku masih mengandalkan dia untuk mengirimku kembali ke rumah. Apakah aku masih akan menyakitinya? Dengan keadaannya, setelah keilahian asalnya kembali, menurutku dia juga tidak akan jauh dari kematian. Untungnya, dunia bentangan surga terhubung dengan benua surga yang terfragmentasi. Kalau tidak, bocah ini pasti sudah mati." Saat Yue Mengli mendengarnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan segera membawa tubuh fisik Ye Yuan dan terbang. Dengan keilahian asal Ye Yuan meninggalkan tubuhnya, dia kembali ke surga lengkap giok cerah besar dengan sangat cepat. Dia baru saja keluar dari lorong ruang ketika dia merasakan kekuatan keilahian asal yang sangat kuat mengalir menuju sisi ini. Ekspresi Ye Yuan berubah. Baru saat itulah dia tahu bahwa Yan Giok sejati baru saja menerobos belum lama ini. Diam-diam memikirkan betapa tipisnya pencukuran itu, sosok Ye Yuan bergerak dan dia menyapa Yan Giok sejati. Yan Giok sejati jelas telah menemukan Ye Yuan juga dan berteriak dengan marah, "Ye Yuan, kamu menghancurkan basis kultivasiku. Aku pasti akan membuat jiwamu hancur hari ini." Tiba-tiba, dia melihat keilahian asal Ye Yuan dan terkejut. Dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nak, ternyata kamu hanya tinggal dengan keilahian asal. Kamu, keilahian asalmu sebenarnya sudah menerobos ke surga penguasa suci, bagaimana ini mungkin?" Tawa keras itu berhenti tiba-tiba. Yan Giok sejati menyadari bahwa keilahian asal Ye Yuan sangatlah solid. Terlebih lagi, dia sudah berhasil menembus surga penguasa suci. Dia hanya berada di tingkat surga penguasa Giok Tengah sebelumnya. Ye Yuan mencibir dan berkata, "Mungkinkah hanya kamu yang boleh membuat rencana melawanku, dan aku tidak boleh membuat rencana melawanmu? Sebelum keluar dari istana labirin ilahi, keilahian asalku telah dikembangkan ke surga penguasa suci. Kalau tidak, bagaimana aku berani menyerap kondensasi abadi getaran hampa di depanmu?" Ekspresi Yan Giok sejati berubah berulang kali dan dia berkata dengan suara dingin, "Ye Yuan, kamu menyebabkan kegagalan dalam terobosanku. Tapi, meski itu adalah surga penguasa sejati yang setengah matang, itu sudah cukup untuk membunuhmu juga." Ia sangat berhati-hati, namun siapa sangka pada akhirnya ia tetap tertipu. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Yan Giok sejati memang berhasil menerobos ke surga penguasa sejati, namun keberadaan kehidupan sia-sia seperti mimpi mempunyai dampak besar pada terobosannya. Saat ini, keilahian asalnya berada di antara surga penguasa suci dan surga penguasa sejati. Itu tidak naik atau turun. Hal ini membuatnya sangat gila. "Jari pembasmi abadi." Yan Giok sejati berteriak dengan dingin. Sambil menunjuk, angin dan awan berubah warna.
Kekuatan Dao besar yang luar biasa dikombinasikan dengan serangan keilahian asal yang kuat membuat jari ini cukup untuk memusnahkan makhluk abadi. Ekspresi Ye Yuan sedikit berubah. Kekuatan jari ini benar-benar melampaui tingkat surga penguasa suci. Bahkan jika surga penguasa suci telah selesai dibangun, mereka mungkin akan dimusnahkan hanya dengan satu jari. Meskipun tubuh fisik Yan Giok sejati hancur, basis kultivasinya masih ada, dan dia masih bisa meminjam energi spiritual langit dan bumi untuk melakukan teknik bela diri yang kuat. Dia menerobos ke surga penguasa sejati dan memahami aturan Dao besar dari surga penguasa sejati, dan kekuatannya sangat besar. Pada saat ini, meskipun Ye Yuan terkejut, dia tidak panik. Kemunculan ilahi adalah tempat kepercayaan Ye Yuan berada. Dalam sekejap, Ye Yuan memadatkan hormat dengan kekuatan jiwa. Membengkokkan hormat dan membuat anak panah. Hormat dan anak panahnya sangat kokoh, tampak seperti jasmani. Ketika Yan Giok sejati melihatnya, pupil matanya juga mengerut. Panah pemusnahan dewa. Ye Yuan melepaskan 3 anak panah berturut-turut, dan itu benar-benar menghasilkan kekuatan aturan yang mengerikan. Undulasi energi spiritual dari ujung panah sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah dari jari pembasmi abadi Yan Giok sejati. 2 semburan kekuatan jiwa yang kuat meledak di atas kehampaan. Kedua orang itu mengerang teredam pada saat yang sama dan terbang mundur. Keilahian asal mereka sebenarnya menjadi lebih redup dalam sekejap. Yan Giok sejati menatap Ye Yuan dengan galak dan mengertakkan giginya dengan kebencian saat dia berkata, sungguh seni mistik ilahi yang sangat dahsyat. Sepertinya dalam beberapa ratus tahun yang singkat ini, kamu kembali mendapatkan pertemuan yang sangat beruntung di benua hujan cerah. Namun, bocah nakal, bisakah kamu mengalahkanku dengan menggunakan gaya bertarung saling menghancurkan seperti ini? Ye Yuan tidak takut sedikit pun dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu tidak tahu setelah mencobanya? Selesai berbicara, dia tidak ragu sedikit pun dan membengkokkan hormat dan memasang anak panah lagi. Panah pemusnahan dewa dirilis 3 kali berturut-turut lagi. Ekspresi Yan Giok sejati berubah drastis. Panah ini dilepaskan dengan kekuatan jiwa dan sangat kejam. Dia tidak punya cara untuk menghindar sama sekali. Dia mengertakkan gigi dan mengacungkan jarinya lagi. Jari pembasmi abadi. Kekosongan bergetar, dan gempa susulan dari pertempuran kedua orang itu menyebar sangat jauh, menarik perhatian pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh gelombang keilahian asal yang kuat. Siapa yang bertarung di hutan cahaya tinta di sisi itu? Sebenarnya 2 keilahian asal yang bertarung. Sungguh kekuatan yang menakutkan, seni mistik ilahi asal benar-benar dapat meletus dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Salah satu dari mereka sepertinya adalah tokoh dikdaya Saint Exalt, yang lainnya, sangat kuat. Undulasi keilahian asal itu tampaknya telah melampaui Saint Exalt. Surga penguasa suci yang lebih rendah itu begitu kuat, hingga benar-benar bertarung dengan pihak lain sampai tidak ada yang bisa menang. Tapi kalau terus begini, kedua keilahian asal mereka akan dimusnahkan kan? Sejak lorong itu terhubung, hutan cahaya tinta telah mengumpulkan banyak pusat kekuatan. Ketika mereka melihat Ye Yuan melompat ke dunia pertempuran, masing-masing dari mereka tercengang karena takjub. Kedua keilahian asal ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pada akhirnya, mereka justru bertarung imbang. Pertarungan seperti ini sungguh tidak terbayangkan. Dalam sekejap mata, Ye Yuan melepaskan puluhan anak panah. Keilahian asalnya menjadi redup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, keilahian asal Yan Giok sejati juga tidak lebih baik. Seni mistik kemunculan ilahi, panah pemusnahan dewa, adalah gaya bertarung yang mempertaruhkan nyawa seseorang. Dengan kekuatan jiwa mereka sendiri sebagai panduan, itu meledak dengan sifat mematikan yang sangat kuat, melenyapkan keilahian asal pihak lain. Jurus ini sangat kuat namun juga menyebabkan penghancuran diri hingga membunuh musuh. Ye Yuan sedang berjudi. Dia bertaruh bahwa Yan Giok sejati tidak akan bisa bertahan lebih dulu. Ini karena masih ada kehidupan sia-sia seperti mimpi dalam keilahian asal Yan Giok sejati. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a